Salam jumpa lagi dengan saya Chandra Wirianto. Ini adalah seri video tutorial budidaya perikanan. Budidaya perikanan termasuk ilmu yang sangat kompleks dan dipelajari oleh hampir semua fakultas perikanan di seluruh dunia. Untuk berbudidaya ikan dan bisa menjadi bisnis yang menguntungkan, sepertinya Anda tidak harus kuliah 4 tahun di fakultas perikanan, brother. Anda cukup pelajari video tutorial perikanan ini saja dan belajar detail prakteknya. Ini adalah penemuan teknologi NTJ oleh Pak Thomas Janardi yang saya katakan telah menjungkir balikan teori lama. Video ini merupakan kompilasi singkat, tepat dan padat. Esensinya bagaimana mengelola air supaya ikan bisa hidup dan tidak mati dan tidak sakit. Kenapa begitu? Ya karena banyak teori-teori yang sulit diterapkan dalam prakteknya. Dalam tutorial video perikanan ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Video yang pertama untuk pemula, video yang kedua berisi teknik ilmu air NTJ, dan video ketiga adalah ilmu troubleshooting. Kita mulai dari video seri pertama yang saya beri judul Tutorial Budidaya Perikanan Menggunakan Teknologi NTJ. Tutorial ini dibuat untuk pemula atau siapapun Anda yang sudah mempunyai kolam ikan. Begini brother, mengapa menggunakan teknologi NTJ? Teknologi NTJ merupakan teknologi budidaya ikan yang aman dan ramah lingkungan. Satu-satunya teknologi yang bisa mengurai limbah amonia. Satu-satunya teknologi yang bisa mengikat atau menaikkan kandungan oksigen terlarut di air. Satu-satunya teknologi yang bisa menaikkan pH air tanpa kapur atau dolomit. Begini brother, sebelum ada NTJ, orang menggunakan kapur atau dolomit untuk menaikkan pH. Tetapi penggunaan kapur itu sendiri bersifat racun bagi ikan dan malah memicu mutasi bakteri patogen menjadi semakin kuat dan ganas. Apa hasilnya dengan menggunakan teknologi NTJ? Membuat air kolam tidak bau. Hampir tidak ada ikan yang megap-megap karena kurang oksigen. Tidak perlu digunakan pompa filter. Sisa pakan tidak akan membusuk di air. Mengurangi frekuensi kuras air kolam. Makanya rakus, pertumbuhan ikan cepat besar. Mengurangi angka kematian. Jadi teknologi sangat penting sekali, brother. Tanpa menggunakan teknologi yang sudah terbukti bisa mengatasi amonia, Anda terancam rugi usaha karena ikan dipastikan mati. Mati karena keracunan kotorannya sendiri. Hal mana alasan menggunakan teknologi NTJ? Simak link video yang ada di deskripsi. Dalam tutorial video seri pertama ini adalah materinya brother. Adalah menentukan jenis dan ukuran kolam, kemudian sumber air yang digunakan, dan bibit ikan yang digunakan, kemudian pentingnya alat pH meter, dan yang sangat kritikal adalah urusan pakan ikan. Oke brother, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan jenis kolam dan ukuran kolam yang akan dipakai. Pada prinsipnya ada 3 jenis kolam, yaitu kolam terpal, kolam tembok atau beton, dan kolam tanah tanpa terpal ataupun tembok. Dan untuk memutuskan kita memilih apa, kolam terpal, kolam tembok, atau kolam tanah. Pertimbangannya adalah dari harga investasi awal dan keawetan kolam itu sendiri. Mari kita lihat brother. Ini adalah kolam terpal. Kelebihannya, baik untuk pemula yang sedang belajar. Kemudian dari segi harga relatif lebih murah. Dan kekurangannya, rawan kebocoran. Kalau terjadi kebocoran sulit ditambal brother. Umur pakai hanya 1-2 tahun saja. Sekarang kita lihat kalau kolam tembok atau kolam beton. Kelebihannya tentu saja awet brother, bahkan bisa dipakai selamanya. Lalu kekurangannya apa brother? Kekurangannya adalah biaya investasi awal yang jauh lebih mahal. Rekomendasi, buat ukuran kolam sebesar mungkin 10 x 10 meter dan tinggi 1,5 meter. Nah, kalau kolam tanah bagaimana? Kolam tanah punya kelebihan, yang jelas biaya investasi yang paling murah. Tapi kolam tanah punya kekurangan brother, yaitu air mudah susut karena tanah mudah menyerap air. Nah, rekomendasinya adalah kolam tanah itu diberi terpal supaya air tidak meresap. Ada pertanyaan brother, kolam ideal itu sebenarnya seperti apa? Nah, tentu saja yang dimaksud kolam ideal ini adalah kolam ideal NTJ. Pertama adalah ukuran kolam. Minimal 10 x 10 meter dengan tinggi kolam 1,5 meter. Tinggi air nantinya adalah 1/4 meter. Ada kolam karantina atau kolam isolasi dengan ukuran kolam cukup 2 x 2 meter. Kemudian ada sistem aerasi dengan model Venturi.
Dengan sistem Venturi, oksigen tidak langsung dimasukkan ke kolam air, tetapi oksigen ditarik oleh air yang mengalir cepat dan disemprotkan ke air kolam. Disemprotkan kira-kira 20-30 cm di bawah permukaan air kolam. Nah, Anda mau pakai yang terpal atau pakai yang tembok, tidak ada masalah brother. Itu terserah Anda, tergantung dari selera Anda. Kalau untuk ukuran kolam, Anda bisa pilih kolam yang kecil, kolam yang sedang, atau kolam yang besar. Ukuran ini tergantung dari berapa jumlah ikan yang akan Anda budidayakan. Sebagai contoh, untuk ikan lele, biasanya per meter kubiknya bisa diisi 500 sampai 600 ekor. Untuk ketinggian kolam, memang idealnya 1,5 meter. Tetapi kalau ketinggian air kolamnya di bawah 1 meter, terus solusinya bagaimana, brother? Kolamnya harus ditutup separuh. Bisa ditutup pakai terpal atau pakai penutup lain. Kalau kita bicara masalah kedalaman air, adalah mitos. Bibit ikan harus ditebar di kolam yang dangkal. Tetapi faktanya di alam, ikan akan berada di dasar kolam, di kedalaman. Yang kedua adalah sumber air yang akan digunakan. Anda bisa pakai air PDAM, bisa pakai air sumur bor atau air sungai, bahkan air hujan pun bisa Anda pakai. Tetapi setiap air yang dipakai, Anda harus perhatikan. Contohnya, kalau Anda pakai air PDAM, itu biasanya mengandung klorin atau kaporit, dan ini harus diendapkan di kolam lain, kemudian diberi NTJ 10 cc per meter kubik. Diendapkan kira-kira 3 hari. Kalau Anda pakai sumur bor, perhatikan bau kolam dan warna air. Ini juga diendapkan di kolam lain, kemudian beri NTJ 10 cc per meter kubik air. Diendapkan sampai bau amis hilang dan partikel mengendap. Kalau pakai air hujan bersifat asam. Ini ditampung di kolam lain untuk menaikkan pH. Caranya diberi NTJ 10 cc per meter kubik. Kemudian secara umum, kalau air kolam itu pH-nya rendah atau asam, ini bisa membuat ikan stres, brother. Ini bisa dilihat, brother, bahwa NTJ bisa menaikkan pH. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan bibit yang digunakan. Direkomendasikan dalam pemilihan pembelian benih, Anda cari bibit ikan yang berkualitas unggul. Sebaiknya dibeli dari penjual yang telah memiliki reputasi. Di sini saya perlu ingatkan, brother, jangan lupa, mintalah garansi komitmen ke penjual bibit agar bibit yang Anda beli tidak dalam kondisi sakit atau ngambang statis, atau ada tanda aneh, misal kembung, radang kemerahan, sirip merah, jamur bintik putih di tubuh, dan tanda ikan berenang yang tidak wajar. Penting saya sampaikan, brother, bibit yang baru datang sampai rumah harus dikarantina sebelum dimasukkan ke kolam utama. Tindakan ini merupakan antisipatif, pencegahan atas kemungkinan bibit ikan sudah ada yang sakit dan membawa patogen yang bisa menulari ikan lain yang sehat. Ingat bahwa kolam tertutup sangat mudah ikan saling tertular. Intinya bibit harus dimasukkan ke kolam karantina atau kolam isolasi atau wadah lain. Kemudian diberi NTJ dengan dosis 50 cc per meter kubik dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian masukkan ke kolam utama dengan prosedur seperti ini. Sebelum ditebar, bibit ikan tidak perlu dipuasakan terlebih dahulu. Penebaran yang ideal, bibit dimasukkan ke kolam jam 6 atau jam 7 sore atau malam hari. Pada kolam terbuka yang dangkal, terik sinar matahari bisa membuat ikan stres karena suhu air melonjak di atas toleransi ikan. Batas atas suhu air ikan tropis harus lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Karena itu, upayakan kolam ditutup, paling tidak ditutup separuh, supaya terhindar dari sinar dan panas matahari secara langsung. Kemudian bila turun hujan, tunda dulu penebaran bibit karena air hujan pH-nya asam, dan ini akan membuat ikan mudah stres. Yang keempat adalah pentingnya pH meter. Gunakan pH meter digital, ini lebih akurat karena ada angka yang dibaca. Nah, untuk apa pH meter? Untuk mengetahui betul pH air kolam. Kalau pH airnya asam, artinya kandungan oksigen terlarut di air itu rendah. Dan kalau pH air itu basa, artinya kandungan oksigen terlarut di air itu tinggi. Bro bisa lihat grafik ini. Ini adalah grafik hubungan antara pH dan DO atau oksigen terlarut di air. Dan pH air yang dijadikan patokan adalah pH air yang ada di bawah kolam, yaitu antara 7 dan 7,5. Ini untuk pH air tawar. Yang kelima adalah urusan pakan. Pakan pabrikan berprotein rendah, harganya juga mahal, brother. Apalagi kalau pakan pabrikan yang berprotein tinggi, tentu saja harganya lebih mahal. Penggunaan pakan pabrikan yang mahal inilah salah satu penyebab begitu banyaknya rugi usaha.
Sepertinya ini bisa dikatakan sebagai jebakan budidaya ikan yang telah banyak makan korban, khususnya bagi pemula. Anda mungkin bisa begitu gembira saat panen, tetapi setelah dihitung, hasilnya bisa minus atau sangat kecil keuntungannya. Mari kita bahas permasalahan pakan dalam budidaya ikan. Kita tidak bisa memperkirakan berapa besar kebutuhan pakan yang pas. Kalau misalnya pakannya kurang, apa yang terjadi? Pasti pertumbuhan ikan akan lambat. Nah, kalau pakannya sisa bagaimana? Sisa pakan dan fases ikan akan membusuk di air. Nah, tentu saja secara ekonomi rugi karena pakan terbuang sia-sia dan akan merusak kualitas air yang berdampak sangat signifikan. Nah, kabar baiknya ada teknologi yang bisa memfermentasi pakan, yaitu dengan menggunakan teknologi NTJ. Dengan pakan yang difermentasi dengan teknologi NTJ, perkembangan ikan jauh lebih cepat. Kemudian penggunaan pakan lebih efektif dan efisien. Kotoran atau feses tidak membusuk di air dan sisa pakan juga tidak membusuk di air. Mari kita simak apa bedanya pakan fermentasi menggunakan teknologi NTJ dengan pakan pabrikan yang tidak difermentasi. Berarti bisa lihat, sisa pakan tidak membusuk di air. Nah, yang ini sisa pakan membusuk di air. Sisa pakan dimakan lagi. Di sini sisa pakan terbuang sia-sia. Pakan fermentasi menggunakan NTJ tidak merusak kualitas air. Yang tidak difermentasi bisa merusak kualitas air. Kemudian air kolam tidak berbau busuk. Nah, yang ini air kolam berbau busuk. Nah, bro paham, manajemen pakan inilah critical point-nya. Terutama dalam budidaya ikan lele, harga jualnya murah versus harga pakan yang mahal. Oke, sampai di sini jelas ya, brother. Dalam video kedua, saya akan membahas teknik ilmu air NTJ. Yang pertama adalah kolam yang bau. Dampaknya mengganggu lingkungan. Anda harus tahu mengapa timbul bau. Dan mengapa bau dan amonia kalau dibiarkan membuat ikan mati. Yang kedua, ikan muncul di permukaan, ngambang, megap-megap dan sebagainya. Yang ketiga, ikan kena sakit penyakit dan ikan banyak yang mati. Termasuk juga tentang pemakaian NTJ. Berapa sih dosis pemakaian NTJ yang benar itu? Kemudian kapan waktu yang tepat NTJ dimasukkan ke kolam? Dan ciri-ciri keberhasilan pemakaian NTJ itu seperti apa? Dan kalau tidak berhasil, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus Anda amati setelah memakai NTJ? Kondisi airnya bagaimana, kondisi ikannya bagaimana? Kemudian bagaimana penggunaan NTJ untuk mengatasi sakit penyakit? Dan masih banyak lagi. Dan Anda bisa simak, brother, apa keunggulan teknologi NTJ di link deskripsi. Di akhir video pertama ini, saya akan berikan pendapat begini. Dengan tingkat kesulitan yang termasuk tinggi pada budidaya ikan, justru ini yang jadi peluang usaha Anda. Karena tidak semua orang bisa. Yang coba-coba pun sudah banyak yang gulung tikar karena tidak bisa mengatasi amonia. Amonia inilah yang menjadi sebab ikan mati sia-sia. Dan bagi Anda yang tertarik dan ingin belajar lebih mendalam tentang materi tadi, Anda bisa mengikuti workshop kursus secara online ataupun offline. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saya di nomor ini. Terima kasih, brother. Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi, brother.